mengecek program terapi medik. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Gracie Hombing, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan yang akan merawat Ibu dari jam 7 hingga jam 12 nanti. Boleh saya lihat gelang namanya Bu? Boleh bantu sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir? Nabi Mariani Sitonga, 25 Maret 2004. Oke, sudah sesuai ya Bu. Ibu bagaimana keluhannya? Bagaimana tidurnya tadi malam? Apakah nyenyak? Ibu ada keluhan tentang buang air kecil? Ada sesuatu agak nyeri. Nyeri ya Bu? Nyerinya itu seperti terbakar atau tertusuk-tusuk? Sudah sejak kapan Ibu merasakan nyeri tersebut? 3 hari yang lalu. Ibu merasakan nyeri itu berat saat Ibu? Saat saya mau pipis. Apakah nyerinya itu menyebar Ibu? Misalnya? Tidak, Ibu. Nyerinya itu disertai gejala lain nggak Bu? Seperti Ibu pusing, mual? Enggak sih, Mas. Nyerinya itu hilang timbul atau menetap Bu? Menetap. Jadi Bu, di sini saya ada skala nyeri. 0 itu tidak ada nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, dan 10 itu nyeri yang tidak tertahankan. Di saat Ibu merasakan nyeri berat, kira-kira ada di skala nyeri nomor berapa ya Bu? 5. Saat sudah mendingan, nyerinya ada di skala nomor berapa? Apakah Ibu sering berkemih di malam hari? Tidak. Ya Bu, saat Ibu buang air kecil, alirannya lemah atau Ibu merasa pipisnya tidak tuntas? Tidak. Apakah saat BAK Ibu mengejan? Tidak selesai. Tidak ya Bu. Apakah pernah Bu saat Ibu buang air kecil disertai darah atau busa? Sebelumnya Ibu ada konsumsi obat-obatan Bu? Riwayat penyakit dari keluarga misalnya ginjal? Tidak ada ya Bu. Jadi tujuan saya ke sini adalah saya akan melakukan pemeriksaan di daerah perkemihan Ibu. Nanti membutuhkan waktu kira-kira 15-20 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu. Jadi nanti saya akan sedikit menekan area kandung kemih Ibu. Kemudian saya akan memeriksa mulai dari wajah sampai area kaki Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada ya Bu. Sembari saya mempersiapkan alat, Ibu bisa beristirahat dulu ya Bu. Saya akan kembali nanti. Saya pergi dulu ya Bu. Ini sih Bu, saya kembali ya Bu. Aku bawa HP Rita. Oh, udah reproduksi Kak. Udah terupload. Aku mau membuat semuanya kan mereka juga dibaca dulu. Ayang kuring panjang. Ayang, nanti kan aku baca nih sama ngerjain. Kau jangan diizin kali. Kita akan mulai tindakannya ya Bu. Kita menginspeksi kulit pasien apakah ada tidaknya ruang kupu-kupu. Kemudian kita memeriksa mata pasien. Saya permisi ya Bu. Periksa warna konjungtiva pasien berwarna merah muda, tidak ada peradangan pada mata, dan tidak ada hipovolemi atau mata cukur, dan tidak ada edema palpebral. Kemudian kita mengecek mulut pasien. Ibu boleh buka masker. Mulut pasien tidak tampak ada bau veteruremik atau bau amis, dan tidak adanya sariawan, dan mukosa pasien lembab. Aku nanti pakai HP Rita enggak? Kemudian kita lihat leher dan dada. Apabila terjadi peningkatan volume cairan, kita dapat mengukur JVP pasien. Jika terjadi penurunan volume cairan, periksa turgor kulit pada pasien. Pada lansia, pemeriksaan turgor kulit diperiksa pada bagian klavikula, sedangkan pada non-lansia pada punggung tangan. Kemudian kita lihat dada pasien, kita menginspeksi apakah ada perubahan warna kulit pada dada pasien, kemudian apakah ada turgor kulit atau penggunaan otot bantu nafas. Jika pasien dengan keluhan sesak napas atau memiliki diagnosis pulmonari edema, kita dapat melakukan perkusi dan palpasi pada pemeriksaan dada.
Kemudian kita mempalpasi posterior toraks. Palpasi toraks posterior dengan kedua telapak tangan, kita mengkaji kehangatan toraks pasien, apakah ada massa, ada nyeri, atau bagaimana kondisi kulit pasien, otot dada dan tulang dada. Kemudian kita kaji pengembangan dada pasien dan memeriksa fraktil primitus. Kemudian kita perkusi posterior toraks. Perkusi posterior toraks mulai dari apikal, yaitu cervical 7 sampai torakal 10. Kita identifikasi apakah ada bunyi pekak, redup, sonor, hipersonor, atau timpani. Kemudian kita melakukan diafragma excursion. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi anterior toraks, mulai dari impuls apikal atau ictus cordis. Kita mempalpasi dengan ujung jari apakah teraba atau tidak. Kemudian kita mempalpasi precordium, apakah teraba atau tidaknya, lifting atau heaving, dan trill. Kemudian kita palpasi toraks anterior dengan kedua telapak tangan. Kita mengkaji kehangatan, massa, nyeri, kondisi kulit, otot dada, dan tulang dada. Kemudian kita juga mengkaji pengembangan dada dan memeriksa taktil fremitus. Kemudian kita melakukan perkusi anterior toraks. Perkusi mulai dari apikal, yaitu mulai dari supraclavicular dan intercostal 6. Kemudian kita melakukan palpasi pada inspeksi pada abdomen pasien. Kita menginspeksi tentang kontur abdomen pasien, apakah ada perubahan warna kulit, bagaimana kesimetrisan abdomen pasien, umbilikus, dan pulsasi aorta abdominal. Kemudian kita kaji apakah ada distensi kolateral pada daerah pinggang, adanya luka bekas operasi pada fossa iliaca kanan dan kiri. Kemudian kita melakukan perkusi. Perkusi kita melihat apakah adanya shifting dullness atau cairan. Jika ada, kita melakukan pemeriksaan lingkar perut apabila terdapat asites. Kemudian kita mengkaji ginjal pasien. Letakkan satu tangan di costa 12 pada angel costa vertebral di punggung. Kemudian ketuk tangan tersebut, lakukan pada sisi kiri dan kanan, dan kita kaji ada tidaknya nyeri. Kemudian kita palpasi ginjal pasien. Ginjal kanan, bentuk kedua tangan seperti paruh bebek pada sisi tepi badan pasien. Kemudian kita menekan kedua tangan secara bersamaan dan kuat, dan kita menginstruksikan pasien untuk nafas dalam. Normalnya bagian bawah ginjal bagian kanan dapat teraba, terutama pada orang kurus dengan otot abdomen relaksasi. Kemudian bagian kiri pasien, tangan kiri melintasi perut dan letakkan di pinggang belakang. Tangan kanan menekan ke dalam abdomen dan menganjurkan pasien untuk nafas dalam. Normalnya tidak akan teraba. Kemudian kita palpasi kandung. Sebelum kita mempalpasi kandung kemih, kita menyarankan pasien untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Normalnya tidak akan ada distendit atau tidak adanya residu urin. Apabila terjadi distensi, maka akan teraba di atas simfisis pubis, dan kita kaji apakah adanya nyeri tekan. Kemudian kita melakukan palpasi pulsasi aorta abdominal. Yang selanjutnya adalah kita melakukan auskultasi. Kita mendengarkan suara vaskular. Kita tempatkan bel stetoskop pada aorta abdominal dan arteri renal. Kita mendengarkan apakah ada suara bruit di setiap area. Normalnya tidak akan terdengar suara bruit. Kemudian kita mengkaji ekstremitas pasien. Kita dapat melihat tangan pasien, apakah tangannya kuning atau pucat. Kita dapat memeriksa turgor kulit. Jika pada pasien non-lansia, kita dapat memeriksanya pada bagian punggung tangan. Tidak terdapat turgor kulit pada pasien dan tidak adanya luka atau lesi, dan tekstur kulit pasien bagus dan tidak adanya edema. Jika pasien dengan terapi hemodialis, kaji akses dialis, periksa tangan untuk mencari fistula arteri venosa, periksa adanya jaringan parut dengan kedua lengan pada daerah fistula. Kemudian kita kaji kuku pasien, tidak ada garis yang tampak, yaitu garis Mucker lines yang merupakan tanda hipoalbuminemia atau line snail. Jika pada pasien penyakit ginjal atau kronik, kuku tampak terbagi dua. Kemudian pada kaki, ini sih ya Bu, kita kaji pada kaki pasien ada atau tidaknya edema, kemudian turgor kulit, tidak tampak adanya turgor kulit, dan warna kulit
normal, tidak kuning dan tidak pucat. Untuk mempalpasi anus dan rektum pasien, perawat harus menggunakan handscoon, kemudian melumasi dengan gel pada daerah telunjuk. Kemudian kita memeriksa meatus uretra. Pada pasien wanita, kita memposisikan wanita pada posisi litotomi, kemudian kedua kaki abduksi dengan pinggang difleksikan. Kemudian kita perhatikan adanya inflamasi, adanya ulcerasi atau pengeluaran sekret, adanya edema dan nodul. Pada pasien laki-laki, kita memeriksa meatus uretra dengan melakukan penekanan pada glans penis untuk membuka meatus uretra antara ibu jari dan jari telunjuk. Kita inspeksi lokasi meatus uretra, apakah adanya hipospadia atau epispadia dan adanya pengeluaran cairan. Jika tidak keluar cairan, kita bisa meminta pasien untuk milking penis untuk mengeluarkan cairan. Kemudian kita mempalpasi anus pasien, kita posisikan pasien ke lateral kiri atau standing. Kita menggunakan handscoon dan sudah melumasi jeli pada jari telunjuk. Kemudian kita tempatkan bantalan jari telunjuk dengan lembut terhadap ambang anal. Kemudian pasien akan merasakan tekanan pada anus. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Ketika anus sudah rileks, kita letakkan ujung jari perlahan-lahan masukkan ke dalam lubang anus. Kita palpasi memutar dan lingkaran otot kanal anus. Kemudian kita meminta pasien untuk menegangkan otot anus. Kaji adanya nyeri, nodul dan pembengkakan. Tidak ada nyeri dan nodul dan pembengkakan pada daerah anus pasien. Baik, Bu, saya sudah selesai melakukan pengkajian. Apakah selama saya melakukan tindakan tersebut Ibu ada keluhan? Tidak ada ya, Bu. Sekitar 2 jam lagi saya akan kembali untuk memberikan Ibu makan. Tapi jika ada yang mau diperlukan atau dibutuhkan, Ibu bisa tekan tombol sebelah kanan. Nanti saya atau perawat lain akan kembali untuk membantu Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya, Bu. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu.